Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Yuniarti SPD, peserta Latsar CPNS Angkatan 36 Kelompok 4 NDH 35. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan learning journal tentang etika publik. Yang pertama, kita akan mengetahui tentang etika kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Dan yang ketiga, aktualisasi etika ASN. Yang pertama, apa itu etika? Etika sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang sebenarnya dilakukan. Apa itu etika publik? Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Apa itu kode etik? Kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Prinsip aparatur sipil negara pasal 3. Nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan terakhir profesionalitas jabatan. Ada 15 nilai-nilai dasar etika publik. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintah yang sah. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang ketujuh, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang kedelapan, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. Yang kesembilan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kesepuluh, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang kesebelas, mengutamakan kepentingan berkualitas tinggi. Kedua belas, menghargai komunitas, konsultasi, dan kerjasama. Yang ke-13, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang ke-14, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Ada 12 kode etik dan kode perilaku ASN menurut Undang-Undang ASN pasal 5. Yang pertama, melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. Yang ketiga, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang ke-10, tidak menyalahgunakan informasi negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.
Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Dimensi etika publik. Ada dimensi tindakan integritas publik, dimensi kualitas pelayanan publik, dan dimensi modalitas. Dimensi etika publik. Dimensi kualitas pelayanan publik, etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma, serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Unsur-unsur modalitas dalam etika publik yakni akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Dan yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan, dan kewajibannya untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesederhanaan hidup. Dimensi etika publik sesuai profesi. Yang pertama, pada dimensi kualitas pelayanan publik. Disiplin dalam menjalankan tugas sebagai guru, mentaati setiap peraturan dan tata tertib yang berlaku di instansi, memenuhi jam kerja dan mengutamakan kualitas mutu pelayanan publik dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, pada dimensi modalitas, menjalankan tugas sesuai tupoksi, menjalankan wewenang dengan adil dan tidak diskriminatif serta transparan. Yang ketiga, pada tindakan integritas publik, menunjukkan sikap sebagai guru yang profesional, memperlihatkan perilaku positif saat menjalankan tugas. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.